Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Saputra, salah satu pengampu mata kuliah Teori Sosiologi Klasik di Prodi Sosiologi Universitas Teguh Umar. Perkuliahan ini akan memperkenalkan dan membahas ide-ide dan gagasan pokok tokoh-tokoh perintis sosiologi. Gagasan tersebut mencakup pandangan teoritis tentang sosiologi dan masyarakat modern, mulai dari Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu dari segi sikap. Yang pertama, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bekerja sama, berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, dan menghargai orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan tugas yang diberikan. Dari segi pengetahuan, memahami dan menguasai ide-ide dan gagasan teoritis mulai dari Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel. Dari segi keterampilan, yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, analitis, dan kreatif, jujur, serta bertanggung jawab. Adapun materi pembelajaran, yang pertama sekali adalah sejarah dan akar lahirnya perspektif sosiologi, konstruksi teori, dan juga pemikiran tokoh-tokoh sosiologi klasik, mulai dari Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel. Mengenai sistem pembelajaran, kita menggunakan hybrid, yaitu memadukan kuliah tatap muka dan tatap maya. Adapun strategi pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan antara discovery learning dengan collaborative learning. Artinya, mahasiswa dituntut untuk mandiri dalam mendapatkan materi pembelajaran. Selain itu, juga diharapkan bekerja sama dalam menyiapkan materi diskusi berdasarkan topik yang telah ditentukan dan pertanyaan kunci yang sudah disiapkan. Perkembangan kemajuan peserta didik dipantau melalui aktivitas diskusi di dalam kelas serta output kerja kelompok. Sebelum perkuliahan ini, mahasiswa diwajibkan membaca materi dan mendiskusikan dalam kelompok masing-masing serta membuat laporan hasil diskusi kelompok yang kemudian dipresentasikan di kelas pada pertemuan berikutnya. Di dalam kelas, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Setelah itu, dosen akan memberikan komentar, catatan dari hasil diskusi, serta penjelasan dan pembahasan mengenai submateri yang dibahas. Sistem penilaian dilakukan dengan tes tulis dan lisan, dengan bobot nilai UTS 25%, UAS 35%, tugas 30%, dan kuis 10%. Adapun referensi yang digunakan, yang pertama adalah Anthony Giddens tentang kapitalisme dan teori sosial modern. Berikutnya, Johnson tentang teori sosiologi klasik dan modern. Berikutnya, George Reiser tentang teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodernisme. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita doakan semoga teman-teman di sini sehat semuanya ya. Mohon jaga kesehatannya. Apalagi di tengah pandemi ya, pandemi COVID-19. Tetap ikuti protokol kesehatan ya. Mohon di-mute-kan ya. Susi Marlina, suaranya mohon di-mute-kan ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang pemikiran ya, pemikiran tokoh sosiologi klasik. Ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah ya, sejarah dan akarnya lahirnya sosiologi ya.
Baik, saya kira mungkin perlu sedikit direview ya. Ada yang mau review teman-teman di sini? Materi yang minggu yang lalu tentang sejarah dan akar lahirnya sosiologi ya. Sebelum kita masuk ke materi tentang pemikiran-pemikiran tokoh sosiologi. Oke, baik, silakan. Ada yang mau? Mungkin saya, Pak. Siapa namanya? Firas Iqbal Musaddak. Oke, silakan Firas Iqbar Musaddak. Ya, silakan memberikan review sedikit tentang materi di pertemuan yang lalu. Sebenarnya sosiologi itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno ya, tapi belum disebut sebagai ilmu sosiologi yang murni. Tapi ilmu sosiologi itu termasuk sebagian dari ilmu filsafat. Kemudian dengan perkembangan sejarah manusia, tepatnya pada abad 18 terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri di Prancis dan di Inggris, menyebabkan lahirnya sosiologi. Kenapa? Karena salah satunya ketika pada revolusi industri itu terjadinya pembagian kerja terhadap masyarakat, ataupun terjadinya pembagian kelas, seperti ketika terjadi udah adanya teknologi di Inggris, artinya sudah menggantikan tenaga manusia. Akibatnya terjadinya perselisihan antara kaum yang mempunyai modal ataupun mempunyai kapital dengan kaum yang hanya mempunyai tenaga. Akhirnya karena terjadinya masalah sosial di masyarakat Inggris waktu itu, Auguste Comte meneliti bahwa apa yang menjadi permasalahan dan harus bagaimana diselesaikan masalah ini. Jadi dia meneliti dengan pendekatan sosial, dan akhirnya pertama sosiologi mau dinamakan sebagai fisika sosial, tapi karena sudah ada nama fisika jadi digantikan dengan sosiologi. Itulah terjadinya ilmu sosiologi, Pak. Oke, baik, Firas Iqbar ya. Saya kira review yang cukup bagus ya, lengkap ya. Oke, baik, hari ini kita akan coba masuk pada salah satu tokoh pemikiran teori sosiologi klasik. Salah satunya adalah Auguste Comte. Baik, sebentar saya bagikan slide ya, slide PowerPoint-nya. Ya, oke. Lanjut, Pak. Ya, ini pemikiran Auguste Comte ya, atau dikenal dengan Bapak Sosiologi ya. Nah, tadi Iqbar ya sudah menjelaskan dulu sempat mau diberikan nama dengan istilah fisika sosial ya. Nah, tapi kemudian dipilih dengan nama sosiologi ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas 4 sub pembahasan ya. 4 sub pembahasan. Nah, Auguste Comte ini salah satu tokoh utama dalam sosiologi klasik. Jadi orang yang pertama memberikan istilah sosiologi, walaupun pada akar sejarahnya sebenarnya kalau kita melihat sejarah lebih jauh ke belakangnya, itu sebenarnya Auguste Comte itu saya ulangi, sosiologi itu sudah ada semenjak manusia ada ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sejak manusia diciptakan pasti dia sudah berinteraksi. Ya. Jadi ketika bicara interaksi, ya pasti di sana tidak terlepas dari unsur-unsur sosiologinya. Nah, namun dalam perjalanannya mungkin Auguste Comte yang pertama sekali memberikan istilah sosiologi, dan dia juga yang mulai fokus pada kajian yang berhubungan dengan sosiologi. Namun kalau ditarik sejarahnya lagi sebenarnya di Timur Tengah juga sudah pernah ada, misalnya Ibnu Khaldun ya, tapi beliau tidak menamakan dengan istilah sosiologi, tapi juga sudah mengkaji tentang
tentang masyarakat, terutama tentang persoalan kekuasaan dan politik di Timur Tengah. Nah, tapi hari ini kita coba fokus pada Auguste Comte ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita mencoba melihat 4 pembahasan ya. Yang pertama adalah riwayat hidup Auguste Comte, kemudian sosiologi statis dan dinamis, kemudian 3 tahap perkembangan masyarakat, dan kemudian juga topiknya tentang agama yang humanis. Jadi ada 4 bahasan ya yang akan kita bahas sesuai dengan RPS kita ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 ya, di Montpellier ya, di Montpellier, Prancis ya. Nah, kemudian meninggal dunia di Paris ya pada September 1857. Nah, di sini terlihat jelas bahwa perkembangan sosiologi sejak awal itu berada di Eropa ya, di Prancis. Nah, di sana ada revolusi ya, ada revolusi Prancis, ada revolusi industri ya di Inggris. Jadi sosiologi dipengaruhi oleh 2 persoalan tadi ya, 2 situasi politik yang terjadi di Eropa ya. Yang pertama revolusi Prancis dan kemudian revolusi industri. Tadi juga teman kita sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana sejarah lahirnya sosiologi ya. Nah, berikutnya. Nah, di sini sebenarnya Auguste Comte ini kan lahir ya dan tumbuh dari keluarga yang ahli di bidang matematika. Nah, kalau kita lihat orang tuanya juga dia merupakan keluarga yang taat beragama ya, dari agamanya Katolik ya. Jadi orang tuanya dua-duanya adalah Katolik yang taat beragama. Nah, kemudian Auguste Comte ini kalau kita lihat dia keluarganya itu fokus pada bidang matematika, nah tetapi ternyata Auguste Comte ini lebih cenderung pada keilmuannya tentang fisika. Makanya tadi ada kaitannya dengan kemudian dia menamakan dengan istilah fisika sosial. Namun pada akhirnya dia mencoba menemukan sebuah nama dengan istilah sosiologi ya. Baik. Makanya kemudian kaitannya adalah cara berpikir sosiologi itu terkadang sangat natural science ya, untuk mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini kan kalau kita lihat Auguste Comte ini kan masuk pada tokoh-tokoh sosiologi klasik yang katakanlah positivistik. Jadi cara berpikirnya ya, atau natural science. Nah, kalau kita nanti belajar sosiologi modern udah lain lagi ya. Jadi ada post-positivistik ya. Nah, tapi hari ini kita belajar tentang teori sosiologi klasik yang berhubungan dengan Auguste Comte. Dia salah satu tokoh positivistik dan tokoh yang melahirkan sosiologi, tapi cara berpikirnya masih natural science. Nah, saya kira teori-teori sosiologi ini kan akan terus berkembang ya, dari teori klasik, ya, kemudian modern, ya, kemudian juga sampai kepada kontemporer. Ya. Jadi teori-teori ini akan terus berkembang sesuai dengan situasi sosial tertentu, ya, situasi atau perkembangan sosial tertentu. Jadi sebenarnya teori ini tidak ada yang teori yang mapan sebenarnya, ya. Tidak ada ya teori yang sempurna. Jadi teori ini kan terus berkembang sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya Comte melihat situasi Prancis pada saat itu, ya, atau Karl Marx melihat situasi persoalan buruh di sana, ya, kemudian melahirkan teori, atau Khaldun misalnya di Timur Tengah dia melihat situasi politik, kemudian dia melahirkan teori-teori yang berkaitan dengan masyarakat dan kekuasaan. Ya. Nah, saya kira teori lahir dari bagaimana kehidupan masyarakat dan lahir dari situasi masyarakat tertentu. Nah, di sini beberapa pemikiran ya. Ini pemikiran Auguste Comte. Nah, barusan di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan Comte merupakan pengikut aliran positivisme yang meyakini bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam. Ya, jadi
tadi sudah saya jelaskan bahwa Comte merupakan salah satu pengikut daripada aliran positivisme, ya. Nah, ini positivisme merupakan aliran-aliran dalam sosiologi, ya. Nah, jadi ini masuk pada kategori sosiologi klasik. Nah, kemudian Auguste Comte juga punya pandangan bahwa setiap masyarakat ini memiliki pola atau hukum yang sama dalam proses perubahannya. Nah, jadi sebenarnya Auguste Comte ini sedang mencari, ya, dia seorang filsuf sedang mencari pola, ya, sedang mencari pola atau hukum dalam perubahan-perubahan masyarakatnya. Jadi sebenarnya setiap hal yang terjadi, situasi yang terjadi di masyarakat sebenarnya ada pola-pola dan ada hukum-hukumnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat para filsuf ini terus berpikir untuk menemukan pola-polanya, ya. Nah, kemudian Auguste Comte juga melihat bahwa peranan sosiologi bertugas untuk mempelajari serta menemukan hukum sosial yang sama tersebut, ya. Artinya bahwa dia akan terus mencari, ya, menemukan suatu pola dan hukum-hukum sosial, ya. Nah, setiap Anda misalkan jalan-jalan sebuah kota, maka Anda akan melihat bagaimana kondisi di kota itu, ya. Nah, kemudian ketika melihat situasi itu, maka Anda akan berpikir untuk menggambarkan bagaimana situasi di kota itu. Dan jika Anda menemukan sebuah pola, maka itu juga dianggap sebagai sebuah teori, ya. Jadi Auguste Comte ini ya seorang filsuf yang terus berpikir, saya kira, ya. Nah, jadi manusia ini memang harus berpikir, ya. Sama seperti teman-teman di sini, ya. Bagi saya, ketika manusia itu tidak mau berpikir, maka manusia itu sebenarnya sudah mati, ya. Mati secara pikirannya, ya. Karena manusia diberikan akal budi yang baik, ya, untuk berpikir, untuk terus berpikir, ya, berpikir untuk kemaslahatan masyarakatnya. Nah, saya kira salah satu peran penting yang dilakukan oleh Auguste Comte, dia terus berpikir untuk menemukan pola-pola yang ada di masyarakat. Nah, misalnya dia sedang mengamati situasi politik di Prancis, nah, kemudian dia amati, kemudian dia melihat pola-pola itu, melihat hukum-hukum yang terjadi di sana, kemudian dia buat sebuah pola-pola yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah teori, ya. Nah, Auguste Comte juga menyampaikan bahwa penemuan hukum ini akan mempermudah dalam memprediksi kondisi kemajuan suatu masyarakat. Nah, seperti saya ceritakan tadi, ya, ketika Anda misalnya ke Melabuh, ya, ke Melabuh atau ke Banda Aceh, Anda lihat situasi-situasi tertentu, maka kemudian kita akan memprediksikan ini ke depan seperti apa, ya. Sama ketika Anda berada di Universitas Teguh Umar misalnya, ya 5 tahun yang lalu mungkin Universitas Teguh Umar tidak seperti ini misalnya. Nah, sekarang Anda lihat perkembangan sangat signifikan misalnya, ya, pembangunan yang luar biasa, kemudian juga lingkungan di sekeliling Universitas Teguh Umar, pembangunan yang saya kira dalam waktu yang singkat, ya, cukup baik misalnya, ya. Nah, artinya bahwa kita bisa memprediksikan mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan ini Universitas Teguh Umar dan lingkungannya ini akan menjadi daerah yang maju misalnya, ya. Dan akan akan membuat situasi masyarakatnya juga menjadi sangat heterogen. Nah, lalu kita memprediksikan ini kalau masyarakatnya heterogen, masyarakatnya nggak homogen, mungkin saja suatu saat akan terjadi konflik-konflik sosial yang tidak kita harapkan. Nah, itu artinya bahwa ini salah satu kita bagaimana memprediksikan kondisi kemajuan suatu masyarakat. Ya, oke, baik. Ya. Nah, ini ada tahap perkembangan masyarakat, ya. Ini saya kira teori yang selalu disampaikan oleh Auguste Comte atau pokok dari teorinya. Yang pertama adalah teologis, yang kedua adalah metafisis, yang keempat adalah positivis, ya. Jadi ada 3 tahap perkembangan manusia, ya, atau tahap perkembangan masyarakat, ya. Yang pertama adalah teologis. Nah, ini teologis berkaitan dengan gejala-gejala alam. Nah, di sana ada kuasa adi kodrati, ya. Nah, kemudian kuasa ini kemudian mengatur gejala-gejala itu. Nah, artinya bahwa di sini ada nilai-nilai teologis, ada nilai-nilai keagamaan, ada nilai-nilai kepercayaan, ya. Kalau zaman dulu kita lihat ada animisme, dinamisme, ya.
Nah, sekarang bisa kita lihat banyak agama ya. Nah, itulah salah satu konsep atau teori Auguste Comte tentang tahap perkembangan masyarakat. Ya. Jadi manusia yang pertama adalah adanya teologis. Nah, kemudian bergeser ke metafisis. Ada kekuatan abstrak, ada integrasi dengan alam, metafisik. Ada kekuatan yang tidak terlihat sebenarnya. Nah, dia ada, kalau sekarang sihir misalnya, atau ilmu-ilmu gaib, nah, itu kan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat, abstrak sekali. Nah, kemudian bergeser lagi positivis. Nah, ini berkaitan dengan keilmuan. Nah, ini sudah main logika di sini ya, penyelidikan pada fakta-fakta yang ada. Nah, perkembangan tertinggi kehidupan manusia. Jadi ini sudah masuk pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bagi Comte, pengembangan ilmu pengetahuan merupakan perkembangan tertinggi dalam kehidupan manusia. Jadi pola, ini kan sebuah pola sebenarnya. Teologis, metafisis, positivis, ini sebuah pola. Jadi menurut Auguste Comte, ini ada yang pertama manusia berada pada teologis, kemudian berikutnya bergeser pada metafisis, dan kemudian sekarang bergeser pada positivis. Nah, jadi sekarang manusianya sudah mengandalkan logika. Oke, ini sebuah pola yang ditemukan oleh Auguste Comte. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada statika dan dinamika. Nah, ini statika berkaitan dengan teori tentang keteraturan yang tidak direncanakan dari masyarakat. Nah, struktur ini relatif tidak berubah dalam waktu yang lama. Struktur didasari pada asumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme yang disatukan oleh konsensus, sehingga di dalamnya terjalin sebuah hubungan yang harmonis. Ini berkaitan dengan statis, bahwa Comte melihat masyarakat itu statis, ada masyarakat yang tetap. Ya. Namun ada masyarakat yang dinamis, dinamika. Jadi teori tentang dinamika ini bahwa masyarakat akan terus berkembang. Ya. Jadi ada dua konsep yang dilahirkan oleh Comte. Yang pertama statis, yang kedua dinamis. Jadi ada manusia yang tetap berada pada posisi tertentu, kemudian ada yang dinamis, yang terus berkembang. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada agama humanis Comte. Nah, ini teori juga ya. Agama humanis Comte. Nah, jadi humanisme, ini kita lihat pengertiannya. Humanisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia dapat memahami dunia serta keseluruhan realita dengan menggunakan pengalaman dan nilai-nilai kemanusiaan bersama. Nah, jadi nampaknya kalau kita lihat di sini bahwa humanisme agama ini seperti agama baru ya. Comte ini nampaknya seperti menciptakan sebuah agama atau pemahaman yang baru. Jadi dia mengabaikan agama-agama yang sebelumnya misalnya. Bahkan dia tidak beragama misalnya. Kita bisa hidup baik tanpa agama sekalipun. Nah, jadi para humanis ini berusaha menciptakan yang terbaik bagi kehidupan dengan menciptakan makna dan tujuan bagi diri sendiri. Jadi ada yang seolah-olah menciptakan sebuah pemahaman baru atau agama baru, dan bahwa ada juga sebagian yang mencoba mengabaikan nilai-nilai atau mengabaikan agama-agama yang sudah ada. Oke, baik. Sebelumnya ada yang ingin bertanya, silakan. Dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya, Pak. Oke, baik. Siapa namanya? Juana. Cut Nita Juana. Oke, silakan Cut Nita Jona. Mengapa sosiologi itu dipengaruhi oleh teori Islam? Sekian, Pak. Bagaimana? Coba diulangi. Mengapa sosiologi itu dipengaruhi oleh teori-teori alam? Oke, baik. Ya, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus ya. Saya kira tadi ada yang bertanya mengapa teori-teori sosiologi itu selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu alam ya. Nah, teman kita tadi siapa, Firas ya, Firas Iqbar sudah menjelaskan di awal bahwa Comte sempat ingin memberikan namanya fisika sosial ya. Tapi terakhir kemudian diberikan nama dengan sosiologi. Nah, saya kira banyak tokoh-tokoh sosial itu, ilmuwan sosial selalu dipengaruhi oleh ilmu-ilmu alam. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya ilmu sosial ini kan ilmu yang baru ya, ilmu yang baru. Jadi sebelumnya itu ada
banyak yang pertama sekali lahir itu kan ilmu-ilmu alam. Jadi secara otomatis maka kemudian tokoh-tokoh filsufnya itu selalu dipengaruhi oleh cara-cara berpikir ilmu alam. Karena saya kira tokoh-tokoh filsuf itu juga sempat hidup di era yang perkembangan ilmu alam ya. Jadi makanya banyak misalnya tokoh Charles Darwin misalnya ya, Charles Darwin dengan teori evolusi manusia ya. Tetapi kemudian teori-teori itu juga digunakan untuk evolusi sosial ya. Jadi artinya bahwa kenapa ya dipengaruhi karena memang secara teorinya ilmu-ilmu alam itu lebih duluan lahir dibandingkan dengan ilmu-ilmu sosial ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih ya pada teman-teman sekalian yang telah berhadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, saya ingin memberikan sebuah tugas pada teman-teman di sini ya. Tugas nantinya boleh dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, tugas yang pertama adalah tentang teori 3 tahap perkembangan manusia. Jadi saya ingin teman-teman buat sedikit review bagaimana menghubungkan dan mengaitkan pemikiran Auguste Comte tentang 3 tahap perkembangan manusia. Nah, itu nanti dikerjakan dan minggu depan kita akan berdiskusi kembali dengan tugas itu. Ya, kita mereview ya. Nah, oke, baik. Saya kira ini pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya berharap teman-teman terus menjaga kesehatannya ya. Terus jaga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mohon maaf ya atas kekurangannya. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modernisme.